Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Novaliana Safitri, aku dari akuntansi 59 Divisi Pendidikan, Kepengurusan Abipraya Nawasena. Pada video pembelajaran kali ini, aku mau ngejelasin mengenai laporan laba rugi komprehensif pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, pada pembahasan kali ini ada 7 subbab nih. Yang pertama, ada pengertian dari laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, ada kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, ada keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat, ada total penghasilan dari laporan laba rugi komprehensif. Yang kelima, ada format laporan laba rugi komprehensif. Yang keenam, ada perbedaan antara laporan laba rugi dan juga laporan laba rugi komprehensif. Dan yang terakhir, ada contoh dari laporan laba rugi komprehensif. Nah, apa sih laporan laba rugi komprehensif? Laporan laba rugi komprehensif itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Tapi pada laporan laba komprehensif ini, nggak selalu selama periode itu tuh untung. Jadi, laporan laba rugi komprehensif ini biasanya mencantumkan dua laporan dalam satu laporan tuh ada 2 tahun, jadi kayak nge-compare gitu. Nah, kalau misalnya dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru itu dia mengalami kenaikan, maka itu dinamakan keberhasilan kinerja perusahaan. Oke, next. Selanjutnya ada kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan ini tuh berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas nilai investasi dan kelayakan kredit. Nah, laporan laba rugi ini juga dibagi beberapa pengguna laporan keuangan. Ada 3. Yang pertama itu investor. Investor ini menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Nah, yang kedua ada kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlakukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang terakhir ada manajemen. Nah, di manajemen ini banyak perusahaan yang memberikan kepada manajer. Nah, ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Nah, selanjutnya karena tadi ada kegunaannya, sekarang kita ada keterbatasan dari laporan laba rugi komprehensif. Itu juga dibagi 3. Yang pertama ada penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir ada pengukuran penghasilan dan beban yang melibatkan pertimbangan manajemen. Selanjutnya ada total komprehensif lain. Nah, di total komprehensif lain ini bagi 2. Yang pertama ada komponen laba rugi dan yang kedua ada komponen penghasilan. Komponen laba rugi itu apa sih? Komponen laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban periode berjalan yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif. Jadi komponen laba rugi ini tuh cuma mencangkup beban sama pendapatan aja. Jadi kayak laporan laba rugi biasanya kayak gitu kalau untuk komponen laba rugi. Nah, kalau komponen penghasilan tuh apa sih? Kalau komponen penghasilan komprehensif lain yaitu penghasilan komprehensif lain yang berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan dalam SAK lainnya. Jadi komponen penghasilan yang ini tuh kayak dia tuh berisi pos-pos gitu. Nah, dia itu mencangkup di penghasilan komprehensif. Nah, selanjutnya ada format akun. Kan kalau misalnya di laporan laba rugi biasa itu format akunnya paling ada penjualan, ada HPP, terus beban, kayak gitu aja kan. Nah, kalau misalnya di laporan laba komprehensif tuh agak banyak. Di sini di total ada 9. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya keuangan, yang ketiga ada bagian dari laporan laba rugi dari entitas sosial, yang keempat ada beban pajak, yang kelima ada jumlah untung dan rugi setelah dikurangi beban pajak,
Yang keenam, hasil untung atau rugi. Yang ketujuh, komponen pendapatan komprehensif lain menurut sifatnya. Yang kedelapan, pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura. Dan yang terakhir ada total semua laba rugi komprehensif. Jadi perbedaannya dari format akun antara laporan laba rugi sama laporan laba rugi komprehensif, yaitu kalau laporan laba rugi biasa itu tidak ada pendapatan komprehensif. Tapi kalau misalnya di laporan laba rugi komprehensif, dia ada pendapatan lain, yaitu pendapatan komprehensif. Tapi dia juga ada yang menurut sifatnya dan juga ada komprehensif lain dari entitas asosiasi dan juga ventura. Nah, kita sekarang masuk ke perbedaan antara laporan laba rugi dan juga laporan laba rugi komprehensif. Tadi sebelumnya juga sempat disinggung nih perbedaan mengenai format. Nah, sekarang kita bahas nih secara teori perbedaannya. Nah, perbedaan laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif adalah laporan laba rugi adalah jumlah pendapatan dikurang biaya, tidak termasuk dengan pendapatan komprehensif. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif mencakup laporan laba rugi dan komponen lain dari pendapatan komprehensif. Sebenarnya sama aja kayak yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Kalau laporan laba rugi itu hanya mencangkup apa yang kita dapat sama yang kita keluarin, dan hasilnya langsung ketahuan. Itu kita bakal gain or loss. Nah, tapi kalau di laporan laba rugi komprehensif, dia ada pos-pos lain tentang pendapatan komprehensif lain. Jadi kalau misalnya mau laporan keuangan yang ada tulisan komprehensifnya, berarti itu udah dipastikan dia laporan laba rugi komprehensif. Nah, ini ada contohnya nih. Laporan laba rugi komprehensif, dia di awalnya ada pendapatan, beban pokok penjualan, hasilnya itu laba bruto. Mungkin kalau misalnya dilihat kayak gini, dia mirip banget sama laporan laba rugi biasa. Cuma setelah laba tahun berjalan, dia ada pendapatan komprehensif lain setelah pajak. Nah, itu yang membedakan antara laporan laba rugi biasa dan juga laporan laba rugi komprehensif. Jadi di perusahaan itu tuh dia itu punya pendapatan lain. Nah, di sini dia ada kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual, sama surplus revaluasi aset tetap. Nah, kalau misalnya di laporan laba rugi biasa tuh nggak ada kayak gini. Nah, ini adanya cuma di laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini juga kalau misalnya di laporan laba rugi komprehensif, di contohnya ini ada pemilik entitas induk sama kepentingan peduli non pengendali. Nah, itu dia masuk ke laba yang dapat didistribusikan kepadanya entitas penduduk, entitas induk sama kepentingan non pengendali. Sama ada laba persahamnya yang isinya ada dasar dan dilusian. Mungkin kayak gitu untuk contoh dari laporan laba rugi komprehensif. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai laporan laba rugi komprehensif dan juga perbedaannya juga nih sama laporan laba rugi biasa. Mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak mengenai materi laporan laba rugi komprehensif. Semoga bisa membantu teman-teman yang menonton. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.